Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC memamerkan senjata terbaru mereka. Senjata tersebut digadang-gadang lebih canggih dari peralatan tempur mereka sebelumnya. Diketahui senjata baru itu termasuk rudal dengan hulu ledak yang tidak dapat terdeteksi oleh musuh. Dikutip dari Tribun News, Angkatan Laut IRGC memamerkan sejumlah rudal jelajah baru pada Jumat 9 Agustus 2024. Rudal terbaru itu disinyalir dapat menyebabkan kerusakan parah serta menenggelamkan sasarannya. Tasnim News melaporkan, Iran telah mengintegrasikan 2.640 sistem rudal, pesawat nirawak, dan peralatan tempur lainnya. Integrasi ini mencakup berbagai sistem rudal jarak jauh, menengah, drone tempur, pengintai, dan drone serang. Selain itu ada pula sistem peperangan elektronik dan radar angkatan laut. Dari 2.640 sistem yang diintegrasikan, hanya 210 jenis senjata saja yang dipamerkan di hadapan publik. Senjata-senjata itu dipajang dalam upacara yang diawasi oleh Komandan IRGC, Mayor Jenderal Hossein Salami. Pembantaian kembali dilakukan pasukan Israel terhadap warga Gaza pada Sabtu 10 Agustus 2024 dini hari. Diketahui militer Zionis mengebom sekolah Al-Tabin di daerah Daraj, kota Gaza. Akibatnya lebih dari 100 orang tewas dalam serangan itu. Dikutip dari Al-Mayadin, sekolah tersebut digunakan sebagai tempat perlindungan dan pengungsian. Dikabarkan lebih dari 300 orang yang hadir dan melaksanakan salat subuh saat pengeboman terjadi. Buntut dahsyatnya pengeboman itu, jumlah korban terus bertambah. Tim medis dan pertahanan sipil Gaza juga belum bisa mengambil semua jasad. Sebagai informasi, menurut PBB, 477 dari 564 sekolah di Gaza luluh lantak akibat pemboman yang dilakukan Israel. Jumlah itu terhitung per tanggal 6 Juli 2024 lalu. Amerika Serikat kembali menggelontorkan dana senilai 3,5 miliar dolar ke Israel. Dana sekira 558 triliun rupiah itu untuk membantu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mempercepat proses pembelian senjata dan alat militer. Dikutip dari Tribun News, dana tersebut ditransfer Amerika Serikat jelang serangan balasan Iran ke Tel Aviv. Seperti diketahui, Iran bersumpah akan membalas Israel atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran. Tak hanya Iran, sejumlah proksi seperti Jihad Islam, Houthi, dan Hizbullah juga turut menyatakan kesiapannya untuk menggempur Israel. Ancaman tersebut tampaknya membuat nyali Israel kendor. Perdana Menteri Netanyahu bahkan sampai melobi para sekutu untuk membela Israel jika musuh menyerang negara Yahudi tersebut. Lebih lanjut, Amerika Serikat tak hanya memberi suntikan dana modal saja. Belakangan, Amerika Serikat aktif mengirimkan sejumlah senjata canggih guna membantu mempertahankan keamanan Israel. Serangan udara Israel membuat sebuah mobil hangus terbakar. Diketahui serangan itu terjadi di pinggiran selatan kota pelabuhan Lebanon Sidon pada Jumat 9 Agustus 2024. Serangan udara Israel itu menewaskan seorang tokoh senior Hamas, yakni Samer al-Hajj. Samer al-Hajj sendiri adalah pejabat keamanan Hamas yang bekerja di kamp pengungsian terdekat untuk orang-orang Palestina Ain al-Hilweh. Dikutip dari Tribun News, dua serangan menghantam sebuah mobil yang membawa Samer. Samer tewas bersama pengawalnya dalam insiden tersebut. Dilaporkan, dua warga sipil lainnya juga turut terluka dalam serangan itu. Dalam video yang beredar, tampak kobaran api melahap mobil yang ditumpangi Samer. Pasukan pemadam kebakaran pun terjun ke lokasi dan berupaya memadamkannya. Terlihat puluhan orang berkumpul dan mengevakuasi korban dalam serangan itu. IDF sendiri lewat akun X resminya mengumumkan kabar terbunuhnya Samer. Pihaknya mengklaim Samer bertanggung jawab atas perekrutan dan pelatihan anggota Hamas untuk menyerang Israel. 3 roket menghantam sebuah gedung sekolah di Gaza Tengah pada Jumat 9 Agustus 2024 dini hari. Serangan udara Israel itu menewaskan lebih dari 100 warga Palestina dan mengakibatkan puluhan lainnya terluka. Fasilitas pendidikan yang menjadi sasaran roket itu adalah sekolah Al-Tabin. Dikutip dari Tribun News, sekolah tersebut digunakan sebagai pengungsian bagi warga Palestina.
3 roket yang diluncurkan pasukan Israel membakar gedung sekolah tersebut. Diketahui serangan itu terjadi saat para pengungsi tengah melakukan ibadah salat subuh. Saksi mata menyatakan terdapat sekira 250 orang yang berada di dalam aula untuk melaksanakan salat. Sebagian dari para jamaah itu tewas, termasuk anak-anak, wanita, dan lansia. Penyergapan kembali dilakukan oleh sayap militan Hamas, Brigade Al-Qassam. Perlawanan Palestina itu masih sibuk melumpuhkan pasukan Israel yang merajalela di jalur Gaza. Dalam penyergapan terbarunya, Al-Qassam menghabisi militer Israel dengan bom. Diketahui penyergapan itu dilakukan di area Masjid Al-Bara bin Azib di Tal Al-Hawa, selatan kota Gaza. Usut punya usut, rupanya bom untuk melumpuhkan pasukan Zionis itu telah ditanam sejak lama. Al-Qassam mengaku telah menanam bom tersebut sejak Desember 2023 lalu. Sayap militan Hamas itu pun harus menunggu lebih dari 8 bulan agar IDF memasuki area penyergapan. Dalam rekaman yang dibagikan Al-Qassam di Telegram, sejumlah pasukan Israel tewas dalam penyergapan itu. Ketakutan akan serangan balasan Hizbullah tampaknya menghantui Israel. Setelah membuat ruangan bawah tanah untuk rapat, pemerintah Israel dilaporkan membangun kota tenda untuk menampung puluhan ribu penduduk jika terjadi perang. Dikutip dari Tribun News, kota tenda itu dipenuhi dengan ratusan tempat tidur dan kasur. Tak hanya itu, akan ada unit manajemen pengungsi yang bakal membantu penduduk yang datang. Kota tenda tersebut mulai dikebut pemerintah Israel selesai pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah bersumpah akan membalas serangan IDF. Seperti diketahui, Hizbullah murka sejak komandan tingginya Fuad Shukr dibunuh oleh pasukan Israel. Pemerintah Israel di wilayah Ramat Negev dikabarkan tengah bersiap menampung puluhan ribu pengungsi. Nantinya, kota tenda itu akan menjadi lokasi evakuasi para warga jika perang antara Israel dan Hizbullah pecah. Mengantisipasi serangan Hizbullah itu, Israel mendesak ribuan warganya yang ada di perbatasan utara Lebanon untuk mengungsi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.